Hai semuanya, ketemu lagi di video pembahasan soal TKD RBB BUMN part 7. Di mana lagi coba kalau bukan di Aptas School. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Karena di channel YouTube Aptas School sudah ada banyak banget video-video pembahasan tentang soal-soal TKD RBB BUMN. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama yuk. Di soal yang pertama ini bentuknya adalah word classification, yaitu kita hanya perlu mencari kata yang tidak termasuk di dalam kelompoknya atau tidak memiliki kesamaan dengan kata lainnya. Ada Kamboja, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Malaysia. Oh, ini semua negara di Asia, tapi pasti ada bedanya nih. Negara di Asia. Tapi teman-teman, Jepang itu bukan termasuk ke dalam kelompoknya karena Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Malaysia ini termasuk negara di Asia Tenggara. Atau ini juga termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Jepang itu tidak termasuk ke dalamnya. Jadi, jawaban yang tepat ada di opsi yang D. Masih gampang kan ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sekarang, coba teman-teman pause dulu videonya, terus jawab dulu di kolom komentar. Oke, aku bahas ya. Kata yang tidak termasuk di dalam kelompoknya nih. Ada kata gembira, senang, bahagia, duka, dan riang. Oh alah, ini mah juga gampang ya. Gembira, senang, bahagia, dan riang ini merupakan kelompok kata yang artinya sama saja dengan senang. Ya, memiliki arti kata yang sama. Tapi kalau duka ini artinya adalah kesedihan ataupun berlawanan ya. Ini bisa termasuk ke dalam kesedihan nih. Dia berlawanan dengan keempat kata lainnya. Kalau begitu, jawaban yang tepat ada di opsi yang D. Masih gampang. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal ketiga masih berupa word classification. Ada kata jangka sorong, neraca, timbangan gantung, timbangan duduk, dan timbangan berat badan. Semuanya ini berupa alat ukur. Tapi alat ukur yang mana? Kalau jangka sorong ini merupakan alat ukur untuk panjang. Tapi yang lainnya ini merupakan alat ukur untuk mengukur berat. Kalau begitu jawaban yang tepat ini ada pada opsi yang A. Oke, masih gampang nih. Kalau untuk word classification, intinya adalah teman-teman cari kata yang tidak termasuk di dalam kelompoknya aja. Kita lanjut lagi yuk. Udah download aplikasi Bimbel BUMN dari Aptas School belum nih? Kalau belum, yuk cus ke Play Store dan juga App Store. Teman-teman tinggal ketik aja Bimbel BUMN Aptas School. Nanti ketika ketemu langsung klik install di sini. Yuk aku liatin seperti apa aplikasinya. Nih bentuknya. Di sini teman-teman ada tryout-nya nih, lengkap banget. Tryout-nya itu ada TKD-nya, ada juga core value BUMN, ada TBI-nya, terus ada TWK-nya nih, dan ada learning agility-nya. Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa klik materi di sini. Nanti ada materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Di sini contohnya aku buka salah satu. Nih, bentuknya itu teman-teman dia berupa video pembelajaran. Terus di bawah kalau misalnya masih butuh selain video ada juga yang bisa di-download nih. Unduh materi belajar. Nih teman-teman, selain ada tryout sama ada video pembelajarannya, ternyata teman-teman ketika teman-teman klik soalnya dan klik mulai, nanti ketika sudah selesai dia ada pembahasannya. Nih lihat, wah lengkap banget ya, setiap soal itu ada pembahasannya. Jadi kita tahu deh mana jawaban yang benar. Enak banget ya, tinggal cus aja ke Play Store ataupun App Store teman-teman. Atau teman-teman bisa klik link yang udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman buat gabung member premiumnya Aptas School BUMN. Karena ini berlaku selama 1 tahun. Cukup 129.000 aja. Di soal keempat nih teman-teman, bentuknya adalah soal verbal. Kalau di soal verbal, teman-teman cukup baca aja soalnya, lalu teman-teman cari di teks. Dari kecelakaan beruntun, terdapat 4 orang tewas. Yuk kita cari yuk.
Kecelakaan ini mengakibatkan 4 mobil dan 3 motor rusak parah. 1 orang pemotor tewas di tempat. Ada 1 ya. Oke, lanjut lagi. Sedangkan dari 7 penumpang di mobil Avanza yang berada tepat di depan pemotor yang tewas, hanya 5 orang yang berhasil diselamatkan. Artinya, dari sini, dari pernyataan ketiga, ada 2 orang tewas. Lanjut lagi yuk, kita scanning lagi apakah ada korban tewas lainnya. Oke, yang terlibat kecelakaan 17 termasuk sopir dan kernet. Selain pemotor, selain pemotor dan penumpang mobil Avanza, tidak ada yang tewas. Mereka hanya mengalami luka-luka. Kalau begitu, bukan 4. Yang tewas itu, korban tewasnya ada 3 orang. Berarti pernyataan ini salah. Simpulannya salah. Gampang ya? Coba deh kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soalnya masih berupa soal verbal. Coba deh teman-teman pause dulu beberapa detik untuk mencari jawabannya. Terus ketik di kolom komentar. Udah ya? Oke, kita bahas bersama. Mobil ambulans sampai ke lokasi kecelakaan pukul 15.05 WIB. Sedangkan di pernyataannya nih kita lihat lagi. Kejadiannya itu terjadi pada pukul 14.45. Terus ambulansnya sampai ke lokasi 20 menit setelah kejadian kecelakaan. Oh, ternyata kalau misalnya kita jumlahkan nih 20 menit sampai di lokasi kan ya. Artinya ambulansnya akan sampai pada pukul 15.05. Ternyata ini benar. Kesimpulannya A. Simpulan adalah benar karena sama-sama sampai sekitar pukul 15.05 WIB. Gampang ya masih ya? Kita lanjut lagi. Hai teman-teman, tahu nggak sih kalau bimbel BUMN Aptaskul itu sekarang turun harga dari 699.000 jadi 129.000 aja untuk 1 tahun akses. Wow, ini teman-teman, kalau teman-teman join di Aptaskul, nanti teman-teman juga bisa join channel mentoringnya Aptaskul. Biar persiapan teman-teman semakin mantap. Aplikasinya bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Fiturnya lengkap banget, ada tryout-nya, ada materinya, dan teman-teman bisa cek soal-soal yang udah teman-teman kerjakan. Tuh ada TKD BUMN-nya, ada juga core value-nya, ada TBI-nya, ada TWK-nya, dan soal-soal lainnya. Yuk, cus klik link yang aku sertain di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal ke-6 nih teman-teman, bentuknya adalah diagramatic reasoning. Kita cukup mencari pola yang ditanyakan untuk menghasilkan gambar akhirnya. Di sini sebelumnya ada pola 1. Kita identifikasi dulu yuk polanya pola apa. Kalau teman-teman perhatikan ada segi 6 dan ada seperti persegi nih ya yang punya seperti gerigi. Segi 6-nya tadi dia akan terbalik, geriginya juga. Tapi kalau misalnya kita menggunakan rotasi 180 derajat, geriginya nanti dia akan ada di sebelah kanan. Tapi ini dia masih di sebelah kiri. Otomatis pola pertama ini menggunakan pencerminan dengan cermin horizontal. Cerminnya horizontal. Nah, cerminnya seperti ini. Yuk kita coba. Kita menggunakan pola pertama, berarti nanti bangun yang pertama ini dia akan menjadi seperti berikut. Di sini ada persegi panjang, terus di sini ada persegi panjang lagi, di sebelah kanannya ada persegi panjang, baru bawahnya full. Di tengah sini juga ada bangunnya. Oke, bangunnya seperti ini. Teman-teman perhatikan ini yang aku tandai merah ya. Bagian ini dan bagian ini. Dilanjutkan dengan segitiganya. Berarti kalau dicerminkan, siku-sikunya akan menghadap seperti ini. Kemudian di bagian atasnya ada segitiga siku-siku lagi. Udah selesai ya? Sekarang dari pola pertama tadi menuju ke gambar terakhir. Kalau teman-teman perhatikan lagi nih, bagian yang aku lingkari biru dengan lingkari merah tadi. Kalau misalnya dia menggunakan pencerminan lagi, berarti nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Tapi ini kebalikannya. Berarti bukan pencerminan nih. Ini akan menggunakan pola rotasi 180 derajat. Rotasi 180 derajat. Mana nih yang menggunakan pola demikian?
Gambar 1 jelas bukan, gambar 2 bukan, gambar 3 ini cuma rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Gambar keempat cuma ganti warna. Nah, di gambar kelima ini menggunakan rotasi 180 derajat. Karena ini kita tandai di segi limanya aja. Putihnya sebelah kiri, kalau dirotasi 180 derajat, putihnya jadi di sebelah kanan. Otomatis, jawaban yang benar ada pada opsi yang E. Ya, gampang lagi nih kayaknya nih. Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada soal number sequence. Seperti biasa, aku akan tulis ulang dulu deretnya. Ada 2, 4, 0, 5, 10, 7, 11, 22, 18, 23, 46. Coba deh teman-teman scanning dulu dari awal sampai akhir. Ini ada yang mengandung kesamaan nih. Aku tandai ya. 2 ke 4 itu kan dikali 2. Terus ada 5 ke 10 juga dikali 2. 11 ke 22 kali 2. 23 ke 46 kali 2. Oke, berarti ini cuma pola perulangan, tapi yang lainnya beda. 4 ke 0 itu dikurangi 4. 0 ke 5 ditambah 5. 10 ke 7 loh. Ini kan tadi dikurangi 4. Kok ini 10 ke 7? Kalau dikurangi 4, ini kan harusnya 6. Karena kalau misalnya nanti 6, kita tambahkan dengan 5, ini betul 11. 22 kalau kita kurangi dengan 4, betul 18. 18 ditambah 5, betul lagi 23. Berarti ini yang salah ada pada angka 7-nya. Otomatis jawabannya terletak pada opsi yang C. Wah, gampang ya. Harusnya kan ini 6 jawabannya. Gimana nih teman-teman? Udah paham kan ya dari soal-soal yang aku bawain? Aku cukupkan dulu ya videonya sampai sini. Nanti kita lanjut lagi ke part berikutnya. Sampai jumpa. Selamat belajar teman-teman.